Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ari Juanda dengan NIM 1905957. Di sini saya akan membuat tugas dari manajemen risiko, yaitu tugas kelompok. Yang mana kelompok saya terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri Ari Juanda, dan yang kedua Susi Susanti dengan NIM 1905947. Di sini kami berdua akan membahas tentang mengidentifikasi risiko dan potensi kerugian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Saya perwakilan dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi risiko. Apa itu identifikasi risiko? Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk perusahaannya dalam menanggulangi risiko. Yang pertama adalah mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan harus berhati-hati atas kemungkinan timbulnya setiap kerugian, dan hal ini merupakan tugas utama seorang manajer risiko. Yang kedua, memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya risiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari risiko yang berasal dari berbagai sumber. Yang ketiga, memutuskan pemakaian metode pengolahan risiko yang terbaik dan paling ekonomis. Apakah dengan jalan menghapuskan, mengurangi, membatasi, menanggung sendiri, memindahkan, atau mengkombinasi metode-metode tersebut. Yang keempat, mengadministrasikan program-program manajemen risiko, termasuk mengadakan penilaian kembali atas program-program, pencatatan-pencatatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sumber informasi risiko. Yang pertama yaitu dokumen internal. Nah, dokumen internal ini merupakan target pencarian yang pertama dalam identifikasi risiko. Tetapi seringkali tidak semua dokumen tertata dengan baik. Contohnya, laporan keuangan, strategi dan rencana, standar dan prosedur operasi, dokumen SDM, surat perintah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu dokumen eksternal. Contohnya yaitu koran, majalah, data publikasi, statistik keuangan dan ekonomi, dan sumber lainnya. Dalam menggunakan dokumen eksternal, kita harus bisa memilah dan memilih informasi yang paling penting bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu pihak internal perusahaan. Contohnya, karyawan yang mengoperasikan mesin selama bertahun-tahun dapat menjadi narasumber yang kompeten. Masalahnya, karyawan seringkali tertutup dan berpersepsi semakin banyak risiko di unit kerjanya, semakin buruklah cara kerja mereka. Ini tentu saja salah, tidak ada hubungan antara jumlah risiko dan kualitas kerja. Dan yang keempat yaitu pihak eksternal perusahaan. Contohnya konsumen, pemasok, pengamat, tenaga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam mengidentifikasi risiko. Ada beberapa metode yang dapat digunakan. Antara lain yaitu yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan. Dalam menggunakan daftar pertanyaan ini dengan tujuan untuk menganalisa risiko yang dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan. Yang kedua yaitu menggunakan laporan keuangan, yaitu dengan menganalisa neraca, laporan keuangan, dan catatan-catatan pendukung lainnya akan dapat diketahui atau diidentifikasi semua harta kekayaannya.
hutang piutang, dan sebagainya. Sehingga dengan merangkai laporan-laporan tersebut dan berdasarkan ramalan-ramalan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa mendatang. Yang ketiga yaitu membuat flow chart, aliran barang mulai dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi. Akan dapat diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing setiap tahap dari aliran tersebut. Dari flow chart tersebut akan dapat diidentifikasi kemungkinan kerugian pada masing-masing tahap. Dan yang keempat yaitu dengan insepsi langsung di tempat. Dengan insepsi langsung di tempat artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukannya operasi atau aktivitas perusahaan. Sehingga dari pemeriksaan tersebut atau pengamatan itu manajer akan dapat belajar banyak mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan yang akan sangat bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko. Selanjutnya yaitu mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian-bagian dalam perusahaan. Dan yang selanjutnya yaitu mengadakan interaksi dengan pihak luar. Dengan mengadakan interaksi dengan pihak luar ini artinya yaitu mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan-perusahaan lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko seperti akuntan, penasihat hukum, konsultasi manajemen, perusahaan asuransi, dan sebagainya, di mana mereka akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian potensial. Selanjutnya yaitu melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut. Misalnya, rekanan tidak dapat memenuhi kewajiban, denda keterlambatan memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu membuat dan menganalisis catatan atau statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah kita derita. Dari catatan itu akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Di samping itu juga dari catatan tersebut akan dapat diketahui penyebab, lokasi, jumlah, dan variabel-variabel risiko yang perlu diperhitungkan dalam upaya penanggulangan risiko. Selanjutnya yaitu mengadakan analisa lingkungan, yang mana hal ini dapat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensi, seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan pengusaha, dan masih banyak lainnya lagi. Selanjutnya yaitu potensi kerugian. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis pada pokoknya dapat diklasifikasikan ke dalam. Yang pertama yaitu kerugian atas harta kekayaan atau property exposure yang meliputi. Yang pertama, kerugian langsung, yaitu kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril, alias gedung yang terbakar, peralatan yang dicuri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kerugian tidak langsung, yaitu kerugian yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya, rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin karena tidak berfungsi alatnya pendingin akibat gardu listrik rusak disambar petir. Upah yang harus tetap dibayar pada saat perusahaan tidak berproduksi karena ada alat-alat produksi yang terkena peril. Dan yang ketiga yaitu kerugian atas pendapatan. Misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contohnya,
batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu sebab alat produksinya mengalami rusak berat. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok, yaitu saya Ari Juanda dan Susi Susanti, mohon maaf apabila ada kesalahan. Maklumlah kami masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.